Alhamdulillah sehat, Pak. Senang bisa berjumpa. Siap. Selamat siang, Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar PGRI Smart Learning and Character Center Jawa Timur. Senang sekali hari ini kita kembali di kegiatan diklat kita pada topik yang ketiga tentang pembuatan RPP inspiratif. Mohon maaf, topik yang keempat. Mohon maaf sekali. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di sini, silakan menuliskan sapaannya dulu di kolom question and answer yang ada di sini atau di kolom GE seperti biasanya. Pak Agus, adapun diklat ini diikuti oleh beberapa kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Timur, diantaranya Jombang, Kediri, Pasuruan, kemudian Mojokerto, ada juga dari ujung sana, mana itu lupa saya. Ada sekitar 8 atau 9 kabupaten kota yang tergabung di sini, Bapak. Teman-teman di sini sangat antusias sekali menunggu materi dari Pak Agus karena di BDR, belajar dari rumah saat ini kan memang kita sangat lagi membutuhkan begitu. RPP secara daring itu seperti apa, kemudian RPP versi pemerintah itu yang bagaimana, kemudian kita juga menawarkan RPP kreatif, mungkin yang kita kreasikan sendiri, kita combine begitu Pak. Baiklah Bapak Ibu, kami tunggu sapaannya terlebih dahulu di kolom QA. Silakan menuliskan nama dan unit kerja supaya nanti ketika kami bacakan tidak muncul anonimusnya. Jadi dituliskan dulu nama, kemudian unit kerja, kemudian kalimat sapaan. Nanti ketika kita sudah memulai kegiatan ini, sudah ada paparan dari narasumber kita, pertanyaan dari Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom QA ini. Halo, saya Pak Agus. Ini Pak Agus yang sudah menuliskan. Ya, saya narsum hari ini. Mungkin teman-teman belum ada yang menuliskan sapaannya ini Pak sepertinya. Masih pukul 13.04. Biasanya memang agak sedikit molor. Ini sudah ada beberapa yang sudah terpublish 32 hadir. Anonimusnya di sini tidak ada identitasnya karena panjenengan tidak menuliskan nama dan unit kerja. Siap belajar kembali, siap menerima materi. Terima kasih. Meisha. Sudah 100 lebih Bu Ani. Iya, siap. Ibu Kamah Atim dari SDN Sukorjo hadir. Siap. Kemudian dari Pasuruan juga sudah hadir. Sebentar saya publish dulu. Ada Ibu Aisyah, mana tadi, sebentar. Ternyata sudah banyak yang menuliskan sapaannya ini, Pak. Mas Diana dari SDN Kepanjen 1 Jombang. Selamat siang Jombang. Ibu Aisyah Fauzia FLSN 16 Jombang hadir. Ibu Darmi SDN Podoroto Kecamatan Kesamben. Ini dari Jombang semua sepertinya. Rombongan saya ini Pak Jim. Kemudian sebentar agak trouble di saya ini Pak kolom QA-nya. Ibu Listiana dari IGTKI Lamongan siap menerima materi. Ibu Santi Eko Wahyuni MTSN 2 Jombang. Selamat siang Ibu Santi. Ibu Emi Widianingsih SD Negeri 1 Jabon Tulungagung. Selamat siang Tulungagung.
Ibu Betty NH SD Plus Rahmat Kota Kediri. Ini rekannya Bang John. Selamat siang Kediri. Bu Francisca Retno SDN 1 Jombang. Selamat siang Bapak Ibu tutor dan teman-teman diklat. Selamat siang. Ibu Rofika Firdaus SPD SDN Mojokampang 1 Bandar Kedung Mulya Jombang. Teman-teman dari Jombang semua ini. Semangat sekali. Eka Faradewi dari MAN 1 Jombang hadir. Ana Susanti SDN Jabon 1 hadir. Ini Jombang lagi. Wah, teman-teman Jombang sangat disiplin ini, Pak. Abdul Khalik SDN Balongsari 2 Megaluh Jombang. Assalamualaikum Bu, saya Haris Indrianti dari SDN Rejo Solor 2 hadir. Rupanya yang hadir ini masih kebanyakan Jombang ini, Pak. Aring Pramukawati SDN 7 Kampung Dalem Tulungagung. Bapak Dedi Murjito SDN Sedeng 1 Tosari Pasuruan. Uswatun Hasanah SMPN 1 Jogoroto Kabupaten Jombang. Jombang lagi. Selamat siang Bu Uswatun. Kemudian ada Ibu Hermin Hidayati SDN Pancar 1 Peterongan Jombang hadir. Bapak Muhammad Zakaria Kabupaten Pasuruan. Ibu Umi Fauziah MTSN 9. Bu Siska Asria S IGTKI Kecamatan Kembang Bahu Lamongan. Selamat siang Lamongan. Hajiatul Harimah SPD SDL Baitul Amin Full Day School Jember hadir. Selamat siang Jember. Sudah menunjukkan pukul 13.08. Ini sudah ada berapa peserta yang hadir Pak Jim? 160. 160. Kita mulai jika pesertanya minimal berapa ini Pak? Sudah boleh mulai. Sudah boleh mulai nggih? Ya, nanti untuk teman-teman yang belum bergabung nanti tetap bisa mengikuti lewat rekaman ataupun rekaman yang kami lempar pada channel YouTube PGRI SLCC Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah molor kurang lebih 10 menit, kita mulai saja untuk pelaksanaan diklat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat sambil mengikuti diklat kami yang diselenggarakan oleh PGRI Smart Learning and Character Center Jawa Timur. Hari ini Senin 28 September 2020, kita menginjak pada topik yang keempat, yaitu RPP Inspiratif yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Bapak Agus Sampurno, beliau dari Sampurna Foundation. Kemudian yang kedua ada rekan saya yang cantik, ada Bu Laila Rofikatut Toibah, MPD. Beliau dari Blitar, Bu Laila ya? Ya, betul, dari Blitar. Alhamdulillah, cantik sekali hari ini. Untuk kita berkenalan dulu dengan dua narasumber kita. Saya beri waktu 10 menit untuk berkenalan. Mungkin Bapak Agus Sampurno memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dengan rekan-rekan dari PGRI Jawa Timur yang luar biasa, sangat kreatif. Selama 3 hari ke depan, kita akan banyak berdiskusi. Saya belajar dari Bapak dan Ibu. Demikian juga sebaliknya. Untuk kemudian nanti kita akan menghasilkan yang namanya produk, Bapak Ibu. Produk RPP masing-masing yang kemudian menjadi alat untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, kata orang, untuk bisa berkreasi, kita harus mengetahui dasar-dasarnya dahulu.
Ya, dasar-dasarnya akan disampaikan, akan dikuatkan oleh Ibu Laila ya. Dalam hal ini selama 1 hari penuh saya juga akan ikut nanti memberikan pencerahan, menambahi, dan membuat diskusi menjadi hidup. Dan senang sekali bisa bertemu semua guru kreatif, inspiratif di sini. Terima kasih Pak James sudah memberikan pada saya kesempatan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah menjadi host hari ini. Saya Agus Sampurno, Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2015 berada di Putra Sampurna Foundation sebagai fasilitator dan project leader. Dan sekarang saya menangani pekerjaan di Bali, di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat ya. Dengan situasi seperti ini memang saya juga melakukan fasilitasi online, pendampingan online, dan semuanya serba online. Bersyukur kita bisa bertemu hari ini dan senang bisa berbagi pikiran dengan guru-guru hebat. Silahkan saya kembalikan kepada host kita. Siap, terima kasih Pak Agus untuk sedikit perkenalannya. Nanti lebih jauhnya kita masuk pada topik ya Pak. Untuk Bu Laila silakan memperkenalkan diri dulu sebentar. Saya beri waktu 5 menit saja. Nanti saya beri waktu yang lebih panjang setelahnya Bu Laila. Oke. Baik, terima kasih Bu Hani. Terima kasih juga kepada Pak Agus dan Pak James. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat se-Jawa Timur ya. Senang sekali di sini saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Laila Rofikotut Thoyibah. Saya dari instansi SDN Pakunden 2 Kota Blitar. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani selaku host, nanti selama kurang lebih 1 jam, saya dengan Pak Agus akan belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk topik keempat nanti, yaitu penyusunan RPP Merdeka Belajar. Saya akan share mengenai RPP Merdeka Belajar versi pemerintah. Nah, kemudian nanti akan disambung oleh Pak Agus mengenai RPP inspiratif. Nah, kedua materi ini saya kira nanti akan memiliki benang merah ya, akan memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Jadi nanti kita akan ada diskusi juga ya di belakang mengenai RPP Merdeka Belajar. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Hanik selaku moderator. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Laila untuk perkenalannya, sedikit memberikan gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini, bahwa Bu Laila nanti akan menyampaikan tentang penyusunan RPP Merdeka Belajar, kemudian disambung oleh Bapak narasumber kita yaitu Bapak Agus Sampurno, RPP versi pemerintah begitu ya. Nanti kan pasti ketemu nih benang merahnya di mana, begitu Bu ya? Ya, saya yang versi pemerintah, nanti yang Pak Agus versi inspiratif seperti itu. Iya, siap. Terima kasih Bu Laila. Baiklah Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar, langsung saja kita mulai sesi paparan materinya di sini. Siapa yang ingin mulai lebih dahulu ini Bu Laila ya, Bu Laila ya? Ini saya dulu kayaknya nanti. Siap. Monggo Bu Laila dimulai waktunya, saya persilakan. Baik, saya share screen dulu ya. Ya. Sudah tampak Bu Hani share screen saya? Ini mungkin masih proses Bu. Ya sudah. Silakan. Oke ya. Terima kasih. Kalau ada suaranya jangan lupa diklik juga audionya Bu ya. Oh, enggak ada suaranya ini. Hanya slide saja. Sudah Ibu Hanik ya? Sudah bisa dilihat ya slide saya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Nah, terima kasih sekali ya. Siang hari seperti ini, tapi Bapak Ibu guru masih tetap semangat untuk sama-sama mencari ilmu dalam Diklat Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh PGRI SLCC Jawa Timur. Nah,
Hari ini Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi, nanti saya akan share saja ya. Di sini hanya share pengalaman, sedikit apa yang saya tahu mengenai RPP Merdeka Belajar versi pemerintah. Nah, selain itu, nanti saya juga akan share pengalaman mengenai apa saja yang sudah saya lakukan terkait dengan RPP Merdeka Belajar versi pemerintah. Nah, mengapa versi pemerintah? Karena di sini posisi saya sebagai ASN, juga Bapak Ibu guru semuanya, juga sebagai pendidik ya. Jadi untuk RPP Merdeka Belajar versi pemerintah, hukumnya seperti sebuah kewajiban ya untuk kita pelajari, bahkan kita terapkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ketika awal muncul istilah RPP Merdeka Belajar, saya kira saya mungkin punya kebingungan yang sama dengan Bapak Ibu guru semuanya ya, mengenai apa sih RPP Merdeka Belajar, apalagi sempat muncul istilah RPP 1 lembar. Nah, saya waktu itu membayangkan RPP yang jumlahnya sekitar 17 lembar ya, minimal 13 lembar lah saya membuatnya. Itu harus diekstrak menjadi 1 lembar. Nah, nanti akan jadi RPP macam apa? Saya kira dari 13 lembar itu nanti akan dimampatkan jadi 1 lembar seperti itu. Nah, ternyata setelah saya mengikuti beberapa pelatihan, diklat, webinar. Nah, itu esensi dari RPP Merdeka Belajar bukan terletak pada berapa banyak lembarannya. Tidak harus 1 lembar, tidak. Tapi ada pada ini, prinsipnya, kemudian terletak pada komponen intinya, kemudian juga bagaimana kefleksibelannya kita terapkan, kita buat, dan kita kembangkan. Nah, ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019. Begini, bahwa prinsip penyusunan RPP itu ada 3 ya, RPP Merdeka Belajar ada 3. Nah, saya sama Bapak Ibu guru sudah pasti paham nih, efisien, kalau artinya efisien pasti ya tidak menyita waktu, artinya efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian berorientasi pada murid, ya artinya juga harus mempertimbangkan kebutuhan murid. Nah, tapi RPP yang bagaimana sih yang efisien itu? RPP yang bagaimana yang efektif, dan RPP yang bagaimana yang berorientasi pada murid. Nah, inilah yang harus kita kembangkan dalam membuat RPP Merdeka Belajar. Kemudian, tadi di Surat Edaran Menteri Nomor 14 poin kedua mengenai komponen dalam RPP Merdeka Belajar. Nah, kita amati di slide ini ada perbedaan komponen dalam RPP antara Surat Edaran tahun 2019 dengan yang lama, tahun 2016. Jadi ketika tahun 2016 ada 13 komponen nih, 1 sampai 13 ya. Nah, ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar yang memiliki kemiripan. Kita lihat contohnya untuk nomor 1 sampai 5, komponen 1 sampai 5. Nah, ini bisa kita kelompokkan jadi 1 kelompok ya Bapak Ibu. Laila, ya. Ini share screen-nya memang masih pada slide pertama ya? Oh, sudah saya pindah ini. Maaf, sudah saya pindah. Oh, begitu. Apa mungkin di saya tampilannya delay mungkin? Atau di... Atau bagaimana ya? Pada peserta saya cek. Bagaimana? Itu kayaknya Ntar tidak saya cek dulu, karena dari belum di show ini. Karena videonya belum di play ya, mangkar. belum di play sama Bu. Bagaimana, Pak? Belum di play. Sudah saya play itu? Oh, nggak berubah di sini. Masih di slide pertama? Iya, dan belum di show. Iya, masih belum. Masih slide. Tampilannya. Sebentar ya. Ini sudah pindah, Pak? Belum? Belum, Bu. Mungkin di stop share dulu, nanti share screen ulang. Oke, saya stop share dulu. Sudah? Ya. Coba di share screen ulang.
Oke, mohon maaf ya sebelumnya, sebentar. Saya share screen. Bagaimana? Sekarang sudah tampak? Sudah tampak, belum di-show tapi. Pak, saya show dulu ya. Oke, sudah Pak, sudah berganti screen-nya? Tidak berganti. Tetap Bu, tetap yang 8 tadi. Iya. Coba kalau Ibu patch down, panahnya turun ke bawah, slide-nya berpindah nggak ya? Ada. Atau coba tidak di-show, balik ke slide, tapi slide-nya yang dipindahkan ke slide kedua. Oh, begini, ini pindah. Iya, iya. Iya. Oh, Nah, oke. itu dia mau pindah, tapi kalau show dia tidak pindah. Iya, padahal sudah saya slide. Oke, berarti kita pakai begini saja ya Pak James ya dan Ya, Bang Hani pakai itu ya. aja. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi kita pembahasan kita mengenai surat edaran menteri ya. Ada 4 poin pokok dalam surat edaran menteri. Yang pertama, prinsip penyusunan RPP. Ada 3 prinsip penyusunan RPP Merdeka Belajar. Kemudian pada komponen. Nah, komponen antara RPP yang lama tahun 2016 dengan RPP Merdeka Belajar. Jika RPP tahun 2016 ada 13 komponen, tetapi 13 komponen ini seperti tadi saya sebutkan itu bisa kita kelompokkan dalam 4 kelompok sesuai dengan karakteristiknya Bapak Ibu ya. Kita perhatikan ini di sini 1 sampai 5, komponen nomor 1 sampai 5. Nah, ini biasanya kita pakai atau kita cantumkan pada bagian identitas RPP di bagian awal. Kemudian komponen 6, tujuan pembelajaran, KD indikator, dan materi pembelajaran, ini bisa kita kelompokkan jadi kelompok yang kedua. Nah, dalam RPP Merdeka Belajar, komponen kelompok yang kedua ini mempunyai kemiripan atau bisa digambarkan dalam tujuan pembelajaran. Sebab dalam tujuan pembelajaran RPP Merdeka Belajar nanti Bapak Ibu, itu harus bisa tercermin kita sedang belajar KD dan indikator apa. Kemudian kita juga sedang belajar materi apa. Itu semuanya harus tercermin dalam tujuan pembelajaran. Kemudian untuk komponen nomor 9 sampai nomor 12, nah ini juga bisa dikelompokkan jadi satu dan akan tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran RPP Merdeka Belajar. Bahwa dalam RPP Merdeka Belajar kita nanti, itu pasti akan tercermin kita pakai metode apa, kita pakai media apa, sumber belajar yang kita pakai apa, dan langkah-langkah pembelajarannya bagaimana. Kemudian, untuk komponen nomor 13 sama seperti komponen RPP Merdeka Belajar, yaitu komponen penilaian atau assessment Bapak Ibu. Oke, kemudian tadi, nah jika menurut surat edaran Menteri komponen inti dalam RPP Merdeka Belajar itu hanya 3 ya Bapak Ibu ya, tapi berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, minimal RPP kita, RPP Merdeka Belajar itu harus ada 5 komponen lah setidaknya. Yang pertama identitas. Kan nggak mungkin ya kayak apa namanya kayak lucu kayak misalnya RPP itu tanpa ada identitas tiba-tiba tujuan pembelajarannya apa sehingga kita nggak tahu ini RPP ini mau dipakai untuk kelas berapa, materi apa. Nah ini saya kira untuk mencantumkan identitas saja bukan sesuatu yang memakan waktu banyak bagi Bapak Ibu guru ya. Jadi menurut saya identitas tetap harus dicantumkan ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu juga kita cantumkan dalam RPP kita. Tidak perlu, kita kan kalau untuk kompetensi dasar sudah ada ya, sudah ada dari pemerintah, kita tinggal menyalin saja, kemudian yang perlu kita lakukan modifikasi adalah pada komponen yang berikutnya. Begitu. Jadi kalau menurut versi saya, untuk RPP ini 5 komponen, minimal 5 komponen ini harus ada. Oke, kemudian
langkah-langkah dalam menyusun RPP seperti tadi, karena ada 5 komponen, maka langkah-langkahnya juga seperti itu. Yang pertama mengisi identitas dulu, lalu KD-nya kita tuliskan di situ, kemudian tujuan pembelajaran, lalu langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini langkah-langkah pembelajaran yang kita susun memang harus semerdeka mungkin. Walaupun namanya RPP Merdeka Belajar, tapi tetap harus mampu mencapai tujuan pembelajaran kita. Seperti itu. Kemudian penilaian. Nah, menyusun penilaian ini sama juga. Karena RPP kita sudah kita laksanakan, kita mau mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Ini harus diukur melalui penilaian. Oke, kemudian lanjut. Komponen RPP Merdeka Belajar inti, komponen inti yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, letak kemerdekaan guru yang pertama dalam menyusun RPP Merdeka Belajar terletak pada tujuan pembelajaran. Nah, kita diberikan kebebasan seluas-luasnya mau memodifikasi tujuan pembelajarannya seperti apa, asalkan kompetensi dasarnya bisa tercapai. Seperti itu. Kita lihat di sini. Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua bahwa dalam tujuan pembelajaran minimal ada 4 komponen yang kita singkat jadi ABCD itu ya. Yang komponen pertama adalah audience. Audiensnya karena kita guru maka audiensnya adalah siswa. Dan behavior perilaku siswa yang bagaimana sih yang kita harapkan bisa dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, condition. Dalam situasi yang bagaimana atau dengan cara yang bagaimana sih siswa itu bisa menunjukkan kemampuannya selama pembelajaran. Biasanya Bapak Ibu, condition ini kita tempuh melalui media ya, bisa pakai media apa, kemudian melalui model pembelajaran apa, atau metode atau strategi pembelajaran yang bagaimana. Kemudian untuk komponen yang keempat adalah degree. Degree adalah kualitas ya, kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dari siswa kita. Biasanya ini Bapak Ibu diungkapkan dengan kalimat dengan benar, dengan tepat, kemudian kalau menyanyikan lagu ya dengan lantang, atau mendeklamasikan puisi itu bisa dengan lantang, atau bisa juga jumlah atau kuantitas ya, menyebutkan 3, menyebutkan 2, begitu. Atau bisa juga ini kita masukkan karakter Bapak Ibu dengan jujur, dengan percaya diri, seperti itu. Kemudian contoh rumusan atau cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini di sini ada 2 contoh rumusan pembelajaran dari aspek keterampilan dan aspek kognitif. Kita lihat dulu dari segi aspek keterampilan ya. Nah, di sini poin ABCD-nya tidak kelihatan. Siswa bisa menyanyikan lagu melalui apa? Melalui metode drill. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang lantang. Nah, seandainya kita mau merumuskan tujuan pembelajaran itu tetap ABCD, artinya tetap siswa dapat menyanyikan lagu anak melalui metode drill dengan lantang, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih umum Bapak Ibu, perumusan tujuan pembelajaran itu biasanya kita pakai CABD, gitu ya. Jadi tidak lagi seperti ini, tapi menjadi melalui metode drill, conditionnya disebutkan dulu, kemudian siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan lantang, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu tetap mau ABCD nggak masalah, yang penting 4 komponen ini memang harus ada dalam tujuan pembelajaran. Kemudian contoh yang kedua, tujuan pembelajaran pada aspek kognitif Bapak Ibu. Nah, ABCD-nya seperti ini. Kemudian cara merumuskan tujuan pembelajaran jika kita mau pakai CABD boleh, berarti melalui media torso. Karena guru mau mencapai tujuan pembelajarannya, guru pakai media torso gitu ya.
Lalu siswa diharapkan bisa apa? Siswa diharapkan bisa merinci organ tubuh manusia. Nah, merincinya dengan cara bagaimana? Seperti apa? Merinci sesuai urutan dengan benar. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya adalah kita merumuskan langkah pembelajaran. Nah, di sini kemerdekaan guru yang kedua. Jadi guru bebas mau merumuskan langkah pembelajarannya seperti apa, asalkan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, inti dari ketercapaian tujuan pembelajaran ini biasanya terletak pada kegiatan inti, Bapak Ibu ya. Nah, di sini dalam kegiatan inti, karena memang kita adalah gurunya, kita pemilik kelas itu, jadi kita yang dianggap paling tahu. Karakteristik siswa kita itu seperti apa sih? Bagaimana fasilitas belajar mereka? Apakah kebutuhan belajar mereka itu kita yang dianggap paling tahu? Sehingga kita diberikan kemerdekaan atau kebebasan mau meramu kegiatan pembelajarannya seperti apa. Hanya saja kita diharapkan ini Bapak Ibu bisa membekali siswa kita dengan pembelajaran yang hot. Kemudian 4C-nya itu juga kita latihkan. Lalu PPK literasi, kemudian meramu pembelajaran dengan cara contextual learning gitu ya. Nah, yang paling baru itu kita juga diminta supaya memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Begitu. Nah, hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri lagi tahun 2020 mengenai kebijakan pendidikan masa COVID, Bapak Ibu ya. Ada beberapa poin penting di mana guru diharapkan supaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Tidak harus tuntas 100% kurikulum, bahkan kita diberikan keleluasaan untuk maksimal 50% saja nggak masalah. Itu. Kemudian ini yang nomor 3, kecakapan hidup di era pandemi. Nah, lalu juga bervariasi dan memberikan umpan balik yang kualitatif, tidak harus pakai skor, tidak harus pakai nilai, begitu. Kemudian kelompok kecakapan hidup apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak? Nah, ini Bapak Ibu. Kurang lebih ada 5 ya, ada 5 kecakapan hidup, dimulai dari personal skills, bagaimana cara siswa bisa mengatur dirinya sendiri, kemudian memotivasi dirinya sendiri, bisa percaya diri, bisa mandiri, bisa jujur, seperti itu. Kemudian kecakapan hidup berikutnya, social skill. Nah, ini biasanya dalam bentuk kolaborasi dengan orang lain. Mereka bisa melakukan hubungan sosial yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa berkomunikasi, begitu. Lalu vocational skill. Nah, ini kecakapan biasanya dalam menemukan model atau prosedur tugas tertentu. Bisa juga penciptaan produk. Nah, bisa juga mereka mengulangi prosedur yang sudah pernah dia lihat, seperti itu. Lalu kemampuan berikutnya, kecakapan hidup berikutnya adalah thinking skill. Nah, di sini kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, kreatif, solutif, sistematis, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah academic skill. Nah, ini yang saya kira jarang sekali kita bekalkan kepada siswa kita ya Bapak Ibu ya, yaitu kecakapan dalam merancang, melaksanakan laporan hasil penelitian, kemudian hasilnya itu bisa dipakai untuk memecahkan masalah sehari-hari. Oke. Kemudian ini yang ketiga, sambil mendengarkan Bu Laila, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dari beberapa slide tadi sudah ada beberapa pertanyaan, bisa dituliskan di kolom QA, Bu ya. Oke, ya baik, seperti itu Bu Hanik. Jadi barangkali tadi sudah ada beberapa hal ya yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa sambil dituliskan ya Bu Hanik ya. Oke, ya. Saya lanjutkan untuk poin RPP Merdeka Belajar yang ketiga. Komponen inti RPP Merdeka Belajar yang ketiga adalah kemerdekaan guru dalam menyusun penilaian pembelajaran. Mau pakai jenis penilaian yang bagaimana,
mau pakai bentuk penilaian yang bagaimana, kemudian kriteria penilaiannya itu juga bagaimana, kita diberikan kebebasan penuh Bapak Ibu. Oke, untuk jenis penilaian itu biasanya holistik ya. Kita diharapkan tidak hanya untuk penilaian pengetahuan saja, tidak, tapi juga sikap juga kita nilai, keterampilan juga kita nilai. Untuk penilaian sikap, kita bisa pakai observasi, penilaian diri, atau penilaian antar teman. Kemudian untuk pengetahuan kita bisa tes tulis, tes lisan, begitu. Nah, untuk penilaian keterampilan, kita biasanya pakai akronim 4P ini ya. 4P yaitu praktek, produk, portofolio, dan proyek, seperti itu. Kemudian dalam menyusun soal dan kunci jawaban ini juga harus soal-soal yang kita tulis itu harus kita sesuaikan dengan KD awal dan tujuan di awal, begitu. Kemudian kriteria penilaian itu juga harus jelas dan adil, sehingga siapapun nanti yang akan menilai, maka nilai misalnya ada 2 orang yang mau menilai, maka nilai dari 2 orang itu akan cenderung atau relatif sama, begitu ya. Oke, kemudian ini selanjutnya Bapak Ibu, saya akan share sedikit ya yang sudah pernah saya susun contoh RPP Merdeka Belajar, tapi ini yang saya susun ketika sebelum pandemi Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan kita lihat di mana kemerdekaan belajarnya dalam rencana kita itu seperti, dalam rencana pembelajaran saya seperti mana pada bagian apa. Nah, ini contoh RPP yang saya susun. Karena saya memang mengajar di kelas 2 ya, di kelas 2 SD, untuk materi pokoknya yang akan dipelajari anak-anak saat itu adalah mengukur berat benda dengan satuan baku. Jadi berapa gram, berapa ons, begitu. Lalu yang kedua, menulis tegak bersambung. Nah, yang ketiga adalah membaca tinggi rendah nada. Nah, kompetensi dasar tadi sudah saya cantumkan. Ini tinggal saya ambil saja dari kurikulum. Nah, modifikasi yang saya lakukan, yang pertama ada pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu amati untuk yang mengajar di SD ya, untuk yang mengajar di SD, tujuan pembelajaran pada kurikulum K13 itu sebenarnya sudah ada semua dalam buku guru ya, sudah ada semua tujuan pembelajarannya, bahkan langkah-langkah pembelajarannya itu juga sudah ada semua dalam buku K13. Nah, tetapi yang mau kita susun kan RPP Merdeka Belajar, bukan RPP terjajah ya itu ya. Jadi kita harus melakukan modifikasi yang sesuai dengan kondisi di kelas kita. Nah, ini kalau tujuan pembelajaran yang saya modifikasi itu siswa saya berikan proyek pembuatan es jus. Nah, jadi melalui proyek pembuatan es jus, siswa dapat menimbang dan mengukur berat benda dengan satuan baku. Nah, setelah mereka bisa menimbang dengan satuan baku, mereka juga tujuannya nanti supaya bisa menulis laporan sederhana pakai huruf tegak bersambung, begitu. Kemudian tujuan yang ketiga bisa menyanyikan lagu anak dengan membedakan panjang dan pendek bunyi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang saya susun Bapak Ibu, jadi modifikasi berikutnya ada pada kegiatan pembelajaran. Mereka saya berikan sebuah proyek ya, sebuah tantangan. Jadi di awal itu tadi mereka saya setelkan sebuah video. Nah, di situ mereka saya suruh mengamati mengenai macam-macam alat ukur berat yang tampak dalam video itu. Nah, dalam hal ini kemampuan literasi mereka itu sudah saya latihkan. Berarti di sini yang tampak adalah kecakapan dalam hal literasi, itu yang pertama. Nah, setelah mereka mengamati video, mereka saya beri es jus. Jadi disuruh mencicipi es jus begitu. Setelah mereka mencicipi es jus, mereka saya tanya, ini tadi ini es jus apa ya kalau kamu lihat dari rasanya ini? Nah, kira-kira bahannya apa saja ya? Nah, mereka di situ menebak-nebak. Nah, setelah mereka menebak-nebak, kemudian mereka saya kasih proyek. Oke, sekarang kamu buatlah resep es jus baru yang harus lebih kental
daripada es jus yang diberikan oleh Bu Guru ini tadi, tapi harus tidak boleh lebih manis gitu ya. Jadi lebih kental tapi nggak boleh lebih manis. Nah, di situ mereka akan melakukan kegiatan secara berkelompok, Bapak Ibu. Nah, di sini kecakapan dalam social skill itu sudah pasti akan terasah. Kolaborasi sudah pasti akan terasah. Thinking skill-nya juga terasah. Jadi di situ mereka pasti akan mikir ya, oh kalau jusnya itu kental maka harus saya apakan ya? Berarti buahnya lebih banyak, airnya lebih sedikit. Nah, ketika mereka praktek Bapak Ibu, mereka itu akan menimbang. Ditimbang buahnya butuh berapa gram sih, gulanya butuh berapa sih, seperti itu. Nah, ini sudah terasah thinking skill-nya, academic skill-nya mereka juga sudah terasah begitu. Nah, setelah itu setelah mereka praktek, mereka akan menghasilkan sebuah produk. Produknya satu resep es jus, yang kedua ya es jus itu sendiri. Jadi di sini vocational skill-nya sudah terasah. Mereka bisa menghasilkan produk dan bisa melakukan sebuah prosedur ya. Sudah melakukan sebuah prosedur dalam pembuatan es jus. Kemudian setelah itu selesai, maka tujuan pembelajaran saya yang pertama, di mana siswa sudah belajar menimbang benda dengan satuan baku itu sudah tercapai. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa bisa menuliskan laporan sederhana dengan huruf tegak bersambung. Nah, ini sudah bisa tercapai juga. Padahal sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau saya hanya manut apa kata tujuan pembelajaran yang ada di buku, itu kegiatannya hanyalah siswa disuruh melihat di dalam buku itu ada gambar timbangan, di atas timbangan ada buah mangga, kemudian di situ timbangannya menunjukkan buah mangganya berapa gram, itu saja. Kemudian untuk tulisan tegak bersambung, siswa hanya disuruh menyalin sebuah paragraf di dalam bukunya, hanya begitu saja. Nah, kemudian saya modifikasi supaya apa? Supaya siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih begitu. Mereka akan mengalami sendiri caranya menimbang seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sekarang contoh RPP Merdeka Belajar juga yang saya buat ketika masa pandemi. Nah, ini Bapak Ibu karena masa pandemi, maka di sini saya melibatkan peran orang tua ya, peran orang tua dalam membantu kesuksesan RPP saya. Nah, di sini kegiatannya sebenarnya Bapak Ibu hanya siswa diminta untuk mengukur saja, mengukur pakai satuan baku ya, pakai sentimeter dengan menggunakan penggaris dan meteran, hanya seperti itu saja. Kemudian mereka juga diminta untuk bisa membuat sebuah kalimat permintaan tolong. Nah, kemudian kegiatannya saya modifikasi ini di sini. Jadi di sini mereka setelah saya kirimkan sebuah video tentang cara pembuatan masker. Nah, video ini saya kirimkan melalui LMS saya karena kelas selama pembelajaran online ini kelas saya kelola dengan menggunakan LMS Moodle dari SLCC PGRI Jawa Timur. Nah, jadi sebelumnya mereka mengamati dulu videonya. Nah, setelah mengamati mereka mempraktekkan cara pembuatan masker. Nah, di sini ketika membuat masker, mereka saya minta berkolaborasi dengan orang tua. Nah, ketika meminta bantuan orang tua, nah mereka pasti akan mengucapkan bagaimana cara meminta tolong kepada orang tua, meminta tolong yang benar dan sopan. Nah, itu sudah tercapai tujuan pembelajaran saya. Kemudian ketika membuat masker, mereka juga pasti akan mengukur ya, akan mengukur berapa lingkar kepala mereka itu diukur. Kemudian butuh tali atau pita seberapa panjang, kemudian butuh kain seberapa panjang. Nah, itu mereka sudah mendapatkan pengalaman belajar secara langsung dalam hal pengukuran itu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan gambar yang ada di buku kemudian menentukan panjangnya berdasarkan gambar, itu saja tidak seperti itu. Nah, oke. Saya kira
untuk share sedikit pengalaman saya dalam hal RPP Merdeka Belajar, baik di masa pandemi maupun sebelum pandemi. Saya kira saya cukupkan sekian ya, Bu Hanik ya. Kemudian jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada Bu Hanik selaku moderator kita siang hari ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Laila sudah menyampaikan tentang penyusunan RPP Merdeka Belajar. Di sini masih ada satu pertanyaan dari Ibu Haris Indrianti, SD Rejo Solor 2 Pasuruan. Mohon izin diberi salah satu contoh RPP. Tadi sudah disampaikan Bu Laila ya. Mungkin nanti untuk seri modulnya akan dibagikan di kelas virtual seperti biasanya. Nah, ini sementara ini sepertinya belum terlalu banyak yang menuliskan pertanyaan, Bu. Sebentar saya scroll dulu ke bawah. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Lulu Alfiatin, Bu Laila. Apakah kita bisa terapkan RPP Merdeka Belajar untuk anak usia dini? Oh, begitu. Oke. Untuk anak usia dini ya. Kita langsung dijawab atau bagaimana Bu Laila? Bisa langsung dijawab saja ya Bu Hanik ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Tadi untuk yang pertama tadi, sebelum pertanyaan tentang RPP Merdeka Belajar apakah bisa dipakai untuk usia dini. Nah, itu sebelumnya Bapak Ibu untuk modul sudah saya share di kelas ya, di kelas material sudah saya share. Di situ juga ada contoh RPP yang sudah saya buat, tetapi ini namanya saja Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi RPP dari saya yang sudah saya buat itu tolong digunakan hanya sebatas untuk perbandingan saja, mungkin begitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu jika mau mengembangkan RPP-nya tadi, diharapkan memang benar-benar sesuai dengan kondisi kelas Bapak Ibu. Tapi untuk semua materi, kemudian slide-nya juga sudah saya bagikan di kelas di kelas material kita, begitu. Kemudian untuk tadi pertanyaan, apakah bisa RPP Merdeka Belajar ini diterapkan pada siswa usia dini. Seperti itu ya Bu Hanik ya? Iya, betul. Oke, saya kira untuk RPP Merdeka Belajar ini tidak mengenal usia ya Bapak Ibu ya. Untuk siswa manapun bisa, baik siswa usia dini maupun SD seperti yang saya mengajar di SD, bisa juga SMP bahkan SMA juga bisa begitu ya. Karena kita tinggal ini aja berpatokan pada prinsipnya apa? Prinsipnya harus kita pegang dulu, kemudian komponen intinya juga harus kita pegang dulu. Nah, dalam surat edaran menteri itu kan nggak ada ketentuan ini RPP ini bisanya hanya untuk SD sampai SMP, itu enggak ada. Itu mungkin Pak Agus Sampurna mau menambahkan? Siap. Halo, menarik sekali mendengar penjelasan ya dari narasumber kita nih. Nah, izin bertanya nih Bu Laila ya, kira-kira hambatan dari guru-guru itu apa sih ketika membuat yang namanya RPP Merdeka ya? Tadi sudah disebutkan ada indikasi hanya memindahkan dari buku teks saja. Memang betul Bu, ketika kita mengandalkan buku teks, yang terjadi adalah indikator atau aktivitasnya itu kurang menarik dan tidak menantang. Nah, hal lain apa mungkin Ibu bisa tambahkan agar besok teman-teman kita tidak masuk ke jebakan Ibu ya, atau tidak istilahnya tidak terkena yang namanya hal-hal yang kesalahan umum lah begitu dari guru-guru dalam membuat sebuah RPP yang inspiratif. Silahkan Bu Laila, apa saja kira-kira tantangan atau hambatan atau kesalahan yang sering dilakukan oleh rekan-rekan? Terima kasih. Iya, baik Pak Agus ya. Jadi berdasarkan sejauh pengalaman saya yang sudah pernah saya alami sampai sejauh ini,
hambatan atau kesulitan saya sebagai guru dalam menyusun sebuah RPP Merdeka Belajar itu karena begini Pak Agus, selama ini kita kan istilahnya seperti sudah didikte ya, dengan adanya langkah-langkah pembelajaran itu sudah ada, tujuan pembelajaran itu juga sudah ada semuanya. Jadi ibarat makan itu kita sudah disuapin, tinggal ditelan aja gitu. Nah, itu yang kadangkala mungkin agak memberatkan kita dalam hal menyusun sebuah langkah pembelajaran yang inspiratif, yang baru, yang merdeka begitu. Itu saya kira yang pertama itu Pak Agus. Kemudian untuk yang berikutnya juga mengenai alokasi waktu ya, kadang-kala jika Bapak Ibu guru itu juga membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang merdeka, tetapi alokasi waktunya ini cukup seperti itu. Itu saya kira kalau sepanjang yang saya alami seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Hani ketika menyusun RPP, kira-kira kesulitannya apa dari segi guru, karena Bu Hani sama-sama jadi guru juga. Ya, mungkin kalau permasalahan umum yang ada di akhir dari penyusunan RPP itu sendiri, bolehlah ya. Yang saya rasakan ini di asesmennya sebenarnya, karena sistem belajar kita kan secara daring. Jadi di mana kita tidak bisa menilai seperti pada waktu pembelajaran secara tatap muka. Nah, di sini untuk menilai validitas dari materi-materi dan soal yang kita berikan kepada siswa, ini menurut saya agak sulit untuk menilai secara istilahnya valid dan reliable kayak gitu. Iya, tidak reliable katakanlah begitu. Jadi sementara ini yang bisa kita nilai, mungkin kalau saya mulailah ya, kita lihat dari kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas. Kemudian yang kedua pada kreativitas jawaban yang di mana kita berupa penugasan di situ soalnya bukan soal multiple choice, tapi soal yang lebih kepada high order thinking skill. Jadi begitu. Nah, kemudian permasalahan yang kita alami bersama pada sistem belajar secara daring, di mana cara belajar kita juga berbeda. Kemudian kita mungkin ada KD-KD yang menjadi tuntutan kita yang harus kita capai. Nah, ini kan juga nantinya akan menyambung kepada beban belajar kepada siswa. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Bapak narasumber kita, Bapak Agus Sampurno, untuk menjawab semua ini. Oke, Bapak, saya kembalikan kepada Bapak Agus Sampurno untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya tidak dapat akses nih ke meeting chat, Bu. Jadi tidak bisa lihat pertanyaan. Pak James, mohon saya diberikan akses, Pak, untuk bisa melihat. Bapak tinggal klik di QA, Bapak. Tinggal klik tanya. Gambar tanda tanya. Gambar tanda tanya sebelahnya dial number, yang dial numbers itu, Pak. Sebelahnya partisipan. Nah, di sini ada kolom hide QA, question and answer. Baik, saya coba ya. Siap. Nah, Bapak Ibu, saya juga masih belajar nih, luar biasa ya. Jadi tahu nih. Terima kasih narasumber. Sambil saya cari, intinya apa tadi, Bu? Sebab saya bisa mencari-cari. Tema besarnya apa tadi yang ditanyakan? Mengenai kesulitan ya, hambatan atau kesulitan guru-guru dalam yang dihadapi guru dalam penyusunan RPP. Ya, kalau dari saya memang setuju sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Laila ya, dalam membuat kita semua itu mau mencoba, itu sebenarnya kita menempatkan diri dari sisi siswa. Nah, ini menarik nih. Tadi kenapa Bu Laila itu kemudian banyak sekali aktivitasnya yang menyenangkan, menarik, karena beliau itu menempatkan diri dari sisi siswa. Dan siswa itu nanti adalah pengguna. Siswa itu adalah penikmat pengalaman belajar. Saya ulangi,
pengalaman belajar ya. Dengan demikian, kalau kita belum memberikan pengalaman belajar, maka kasihan sekali anak-anak murid kita. Mereka akan merasa bahwa ini sih seperti buku teks diubah jadi pembelajaran jarak jauh. Ini sih seperti pembelajaran klasikal atau konvensional yang diubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Tidak ada beda, tidak ada independensi di sini, dan guru lebih memilih untuk menjadi seseorang yang mengantarkan pengetahuan saja, dan bukan kemudian memberikan pengalaman belajar. Karena mengajar itu, rekan-rekan, tidak seperti kita mengantarkan paket ya. Nah, kalau paket kan, nah, Bu moderator kayaknya sering terima paket nih. Kalau terima paket kan, ya terima paket itu yang penting sampai. Kita tidak tahu isinya apa, terus kemudian bagaimana komentar, karena kita tugasnya hanya mengantarkan paket. Jadi itu bukan kita seperti mengantarkan barang. Yang kita lakukan adalah memberikan pengalaman melalui tahap-tahap yang di sana Bapak Ibu sekalian punya kemampuan untuk berpikir lebih. Memang situasinya sedang berat Bapak Ibu. Jadi mari kita melakukan hal-hal yang penting. Nah, bukan yang penting melakukan, tapi melakukan hal-hal yang penting. Hanya Bapak Ibulah yang mengerti, hanya Bapak Ibulah yang tahu bahwa sisi mana anak-anak saya harus tahu. Ini dengan situasi pandemi ini mereka lama sekali tidak berada dalam kelas, kemudian lama sekali tidak ketemu kita sebagai gurunya. Atau beruntung Bapak Ibu jika dibolehkan untuk tatap muka. Namun dengan banyak sekali batasan pasti ada kelemahan atau keterbatasan. Tugas kita dalam pelatihan 3 hari ini rekan-rekan untuk memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh pun atau pembelajaran di masa pandemi ini berhasil membuat mereka-mereka ini punya keterampilan hidup. Jadi tempatkan diri sebagai siswa, kemudian tempatkan diri sebagai orang yang nanti akan menikmati pembelajaran. Apakah kalau saya jadi murid, saya senang dengan guru seperti saya? Katakan itu aja saja terus, Bu, Pak. Kalau Bapak Ibu katakan itu terus, maka Bapak Ibu akan tahu nih bagaimana menempatkan diri. Ini terlalu sulit deh kayaknya untuk mereka. Atau ini terlalu mudah buat mereka. Nah, ini menantang buat mereka. Jadi antara sulit dan mudah itu ada menantang Bapak Ibu. Jadi di titik itulah kita harus membuat dan tidak ada eksekusi yang berhasil tanpa perencanaan yang baik. Mulailah hari ini sudah memberikan kita semua dasar-dasar fondasi. Nah, bukan berarti besok itu kita boleh semena-mena ya Bapak Ibu, tetap. Jadi kita standar tetap sama, tapi fleksibel dalam cara. Saya ulangi, standar tetap sama, tapi fleksibel dalam cara. Nah, cara itu yang nanti akan saya sampaikan. Jadi, saya kembalikan kepada Bu moderator, silahkan untuk melanjutkan diskusi ini, atau ada pertanyaan lain sambil saya mencari-cari kolom question and answer ya. Silahkan. Baiklah, Bapak Agus. Terima kasih. Sebenarnya ini sudah masuk pada sesinya Bapak Agus juga ya sebenarnya, karena Bu Lela tadi sudah menyampaikan paparan materinya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin Bapak bisa menyampaikan RPP inspiratif begitu Bapak ya. Namun di sini sebelum itu ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum, Ibu, mohon dijelaskan untuk maksud dari pernyataan bahwa ketercapaian 50% dari kurikulum ini bagaimana? Kemudian bagaimana dengan ketuntasan belajar? Yang kedua, ada Ibu Ratna Mardining Tias dari Kota Kediri, bagaimana cara kita memberi penilaian sikap di masa pandemi? Ini menarik sekali, Pak, menurut saya. Silakan Bapak mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Ya, saya tertarik dengan bagaimana memberikan penilaian. Nah, jadi
dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, rekan-rekan mohon hindari memberikan penilaian kepada pengetahuan, karena itu akan bias, Bu. Bias ya, kalau bahasa Inggrisnya mengatakan. Kenapa itu bias? Karena bisa saja kemudian anak dibantu. Bisa saja kemudian anak melihatnya dari Google. Jadi saran saya, memang arahnya harus ke produk, rekan-rekan. Arahnya harus ke produk. Produk itulah yang memberikan kita semua keleluasaan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tahu nih, saya sudah mengisyaratkannya kemana. Betul kiranya ke arah project based learning, Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh itu Bapak Ibu masih mengandalkan kepada yang namanya pengetahuan, hasilnya akan bias. Terakhir, semua guru tercengang dengan hasil ulangan atau hasil tes dari anak-anak, karena bagus semua. Karena ternyata yang kita tidak tahu, mereka punya grup sendiri, mereka juga dibantu temannya, dibantu orang tuanya, bahkan dibantu Google. Jadi lebih aman, Bapak Ibu, lebih aman untuk produk saja, produk. Nah, produknya apa? Mari kita bahas 2 hari di depan besok. Nah, kalau sudah sampai ke produk, itu maka yang dinilai adalah hal-hal yang menyangkut dengan kinerja, dengan hasil kriteria, dan menariknya kriteria itu bisa di-share, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak zaman lagi nih kita menilai sesuatu tanpa mengetahui, tanpa memberikan gambaran kepada anak didik kita, oh ini loh yang dinilai. Tidak, jadi kebenaran itu tidak mutlak milik dari gurunya. Gurunya harus berbagi tuh. Kamu kalau bagus nanti karena ini ABCD. Bentuknya rubrik ya, mungkin Bapak Ibu pernah tahu. Nah, hal seperti inilah yang harus ada pada saat RPP inspiratif ini dilakukan. Sebab kalau Bu, Pak, kalau RPP inspiratif ini ujungnya hanya pengetahuan, maka sayang sekali Pak, Bu, Ibu melewatkan kesempatan ini, di mana mereka sebenarnya bisa membuat produk dengan orang tuanya, dengan penting Bapak Ibu untuk, kalau saya tadi bilang dengan orang tuanya bukan berarti dibuatkan, tapi mendapatkan supervisi. Jadi misalnya anak kelas 1 atau anak kelas tadi ada PAUD ya, itu mungkin bisa bukan dibantu tapi diawasi. Bedakan antara dibantu dan diawasi. Kalau diawasi, gimana caranya supaya dia nggak kena cutter, kena gunting, dan bahan berbahaya lainnya. Tapi kalau dibantu, orang tuanya yang buatkan. Nah, jadi harus ada wanti-wantinya dalam pembuatan sebuah produk atau dalam penilaian. Yang dinilai adalah produk hasil karya anak-anak sendiri. Dan Ibu Laila tadi sudah menyampaikan bahwa ada hal-hal yang disebut sebagai kejujuran, ada hal-hal yang disebut sebagai kemandirian yang harus ada. Nah, inilah teman-teman yang menjadi masalah sekarang ini. Ketika guru-guru hanya sibuk pada pengetahuan saja. Saya ulangi, sibuk pada pengetahuan saja. Terakhir ada anak sampai Zulami Jalik dibunuh oleh orang tuanya karena orang tuanya frustasi, anaknya tidak mau diajari. Karena tidak ada guru yang lahir sebagai orang tua. Atau sebaliknya, tidak ada orang tua yang kemudian bisa menjadi guru dengan baik. Kita sebagai guru perlu kuliah, perlu belajar, perlu pengalaman. Sementara orang tua dijerembabkan dengan situasi seperti ini, mari kita berempati kepada mereka. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, tempatkan diri juga sebagai orang tua. Orang tua hanya sebagai pendamping, orang tua hanya sebagai seseorang yang kemudian membantu, bukan membuatkan. Nah, besok mari kita masuk ke yang namanya diskusi mengenai pembelajaran berbasis proyek yang singkat dan menyenangkan. Kemudian bagaimana menilainya,
dan bagaimana membuat perencanaannya. Jadi hal-hal tersebut, karena kalau untuk mengerjakan RPP Bapak Ibu sudah canggih semua, saya yakin. Hanya saja untuk sedikit membelokkan itu menjadi menarik, Bapak Ibu perlu waktu dan perlu pendampingan. Saya pun masih belajar, jadi mari kita belajar 2 hari ke depan besok. Yang pertama apa, Bu Moderator? Bu Hani? Ya, pertanyaan tadi ya Bapak? Yang pertama. Ya, dijelaskan untuk pernyataan bahwa ketercapaian 50% dari kurikulum ini bagaimana maksudnya? Kemudian bagaimana dengan ketuntasan belajar? Nah, iya. Mungkin yang dimaksudkan di ya. Sumber stres guru salah satunya itu, Bu Hani ya. Salah satunya mengejar ketuntasan belajar. Jadi kata orang nih dalam situasi pandemi ini, boro-boro kita mau sukses ya dalam pembelajaran atau dalam mengajar. Boro-boro kita itu kemudian bisa belajar hal yang baru. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa melakukan hal itu. Tapi maaf nih, tidak gila pun kita sudah bagus Bapak Ibu. Karena situasinya berat sekali, sangat berat. Apalagi kalau Bapak Ibu ada di sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya, orang tuanya itu terkena dampak dalam situasi ini. Jadi mohon jangan terlalu keras Bapak Ibu pada diri sendiri. Nah, bagaimana caranya Pak Agus? Saya tidak terlalu keras. Ibu kan punya MGMPS sekolah nih. Nah, gandeng mereka Bapak Ibu, diskusikan bersama. Jangan sendirian dalam situasi ini. Kita mesti saling berpegangan tangan. Yuk diskusi gimana enaknya nih. Jika perlu satu RPP dibuat 3 orang, bisa, ya kan? Supaya apa? Supaya kita masih semangat, dan jangan lupa Bapak Ibu laporkan kepada Wakah Kurikulum, laporkan kepada kepala sekolah. Dan itu bukti bahwa sekolah Anda itu punya sekolah Anda berperan sebagai komunitas pembelajar. Jadi mengenai ketuntasan belajar, saran saya itu kembali kepada masing-masing. Duduk bersama, tentukan. Bapak Ibu yang tahu jenis murid Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang tahu macam-macam murid dari Bapak Ibu. Jadi sayang kalau kemudian situasi ini, jangankan semua jadi stres, guru stres ya, orang tua juga. Orang tua merasa bahwa ini kok saya harus berperan sebagai pengajar, ya kan? Terus kemudian tidak ada komunikasi. Jadi dengan demikian bagus kiranya untuk kita semua punya komunikasi yang baik dalam hal internal kepada MGMPS-nya sekolah. Bu Hani misalnya nih mengajar apa, Bu? Saya punya berapa? Saya kelas 6. Ya. Nah, pertanyaannya ada berapa guru kelas 6 di sekolahnya? Kebetulan hanya 1, Pak. Hanya 1. Nah, paralel. Tapi kan gugus ada kan, gugus? Ya, ada. Nah, jadi kepala sekolah itu atau ya kalau di SD kepala sekolah ya, itu suka khawatir untuk mengizinkan karena kesana ibu bertindak sendiri. Tapi kalau ibu misalnya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa Pak, saya sudah diskusi dengan banyak orang. Banyak orang siapa ya, Bu Hani gitu. Dengan gugus saya akhirnya ini nih Pak keluar dengan RPP seperti ini. Itu bagus sekali. Jadi tidak boleh kita sendirian, kita terpuruk, kita kemudian merasa bahwa ini nggak tuntas nih. Nggak masalah Pak, Bu, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu tetap sehat, dan kemudian karena kalau stres nanti bisa imunnya turun loh. Kalau stres bisa imunnya turun. Bagaimana caranya supaya kita semua tetap sehat, kerjaan selesai, komunikasi terjaga. Demikian moderator. Siap, terima kasih Pak. Memang di masa BDI kan yang menjadi permasalahan secara umum di kita selaku guru kan memang yang pertama pada asesmen ya Pak ya, kemudian pada ketercapaian KD kita kan tetap dituntut untuk mencapai KD-KD yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam praktiknya di sistem BDR ini kan kita fleksibel, katakanlah kita fleksibel, kita sesuaikan.
Jadi cukup mungkin KD yang dirasa untuk mewakili itu Pak ya, istilahnya yang sudah terwakili ini mungkin yang bisa kita ambil salah satu dari sekian KD yang mungkin yang custom begitu Pak. Kemudian yang ketiga adalah beban belajar. Beban belajar pada siswa ini kan jelas juga berbeda dengan sistem belajar secara umum. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak untuk dari Bapak atau ya. Ya. Sedikit menambahkan ya tadi mengenai ketercapaian kurikulum 50% tadi ya. Iya. Iya, jadi ini Bapak Ibu ya, kita ingat bahwa beberapa saat lalu Puspendik ya itu mengeluarkan sebuah kelonggaran untuk penyederhanaan kurikulum. Kita mau pakai skenario. Mau menambahkan boleh? Ya, mau skenario yang. Salam kenal Pak Azrullah. Assalamualaikum. Yang skenario 1, 2 atau 3. Nah, jika kita memilih ada salah satu skenario yang kita pilih, itu kita diberikan kebebasan untuk hanya memilih KD-KD esensi saja. Nah, itu kita diperbolehkan hanya menentukan maksimal 50% saja dari KD-KD yang esensi, maksimal loh ya, hanya maksimal. Jadi bahkan sudah dikeluarkan untuk kelas 2 misalnya, untuk mulai dari jenjang TK sampai SMK itu sudah dikeluarkan, bahkan KD-KD esensialnya itu apa saja, itu sudah ditentukan gitu. Nah, jadi tidak perlu menuntaskan seperti kondisi normal ketika itu 100% harus tuntas semua, tidak. Tapi maksimal 50% berdasarkan KD esensial yang sudah ditentukan. Nah, KD esensial ini nanti disebut esensi karena memang dia akan menjadi KD jembatan untuk penguasaan kemampuan siswa berikutnya di kelas yang lebih tinggi seperti itu. Nah, makanya ada keleluasaan atau kelonggaran kita untuk hanya 50% saja maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ini nanti kita masuk ya, jadi setelah katakan semester 2 nanti kita sudah masuk sekolah gitu. Nah, itu tidak ada kewajiban untuk guru menagih kekurangan-kekurangan tugas siswa seperti itu. Itu sudah ada. Jadi nanti coba Bapak Ibu bisa cari ya, bisa download mengenai KD-KD esensial yang sudah ditentukan ini. Ini sudah ada itu. Begitu Bu Hanik, silakan. Iya. Bisa dilanjutkan. Iya. Betul sekali yang disampaikan Bu Laila tadi. Jadi yang saya maksudkan tadi adalah merupakan KD esensial yang dianggap KD itu cukup mewakili, begitu Bu ya. Jadi kita tidak mungkin melaksanakan semua KD itu 100%, seperti iya. normal, begitu maksudnya. Iya, nah, betul. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya ini Bu Laila. Bagaimana menyusun asesmen formatif yang merdeka di tengah pandemi seperti sekarang ini? Seperti kita tahu, kita sulit sekali untuk melaksanakan asesmen yang ideal. Terlebih, kita memiliki latar belakang peserta didik yang beragam. Nah, ini permasalahan yang sudah kita bahas tadi ya, tentang asesmen di sistem BDR istilahnya begitu. Iya. Mari kita saling ini Bu Laila, saling sharing untuk menjawab. Silakan Bu Laila terlebih dahulu. Betul, oke. Untuk asesmen formatif ya, tadi sempat disinggung juga oleh Bapak Agus bahwa untuk penilaian itu jangan melulu kita pakai pengetahuan karena kita pasti akan kecewa. Kita tahu nanti jangan-jangan yang mengerjakan bukan siswanya tapi orang tuanya seperti itu ya. Nah, itu yang nggak bisa kita bohongi, itu pasti sudah terjadi di belahan bumi manapun. Ya. Nah, untuk asesmen formatif bagaimana? Kan tetap kita itu tetap walaupun masa pandemi seperti ini, tetapi tagihan untuk bisa membuat rapot ya. Jadi membuat rapot itu kan memang salah satunya memang dari asesmen formatif begitu. Nah, bagaimana caranya melaksanakan asesmen formatif ketika pembelajaran jarak jauh seperti ini? Oke. Karena memang
mungkin fasilitas belajar siswa beda-beda ya. Ada yang bisa pakai laptop, ada yang HP, bahkan ada juga yang sama sekali tidak tersentuh oleh jaringan internet juga ada. Nah, ini Bapak Ibu, berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, itu memang saya akhirnya membagi siswa saya menjadi 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok, ada siswa yang memang bisa saya pakai asesmen formatifnya secara online. Jadi pada saat itu memang saya kelola pakai LMS Moodle saya itu. Nah, ada juga siswa yang tetap pakai paper seperti itu. Jadi siswa datang ke sekolah mengambil papernya. Nah, ini kemudian mereka mengerjakannya lagi di rumah. Nah, karena saya maunya mereka sebenarnya mengerjakannya di sekolah, tapi kan di sekolah sama sekali tidak boleh ada kegiatan apapun ya Bapak Ibu guru ya. Jadi sebuah dilema juga untuk saya sebagai guru seperti itu, sehingga tapi mau nggak mau saya harus dapat nilai formatif nih gitu, sehingga saya tetap melaksanakan penilaian formatif whatever di belakang mereka mengerjakannya seperti apa. Jadi ini adalah salah satu dosa terbesar Bapak Ibu guru mungkin ya sekarang. Cuma bagaimana lagi? Memang seperti itu. Nah, cara untuk menebus sedikit dosa besar saya dan Bapak Ibu guru semua sebagai guru adalah saya tidak melulu nilai itu saya ambil dari segi kognitifnya. Jadi kalau untuk penilaian formatif kan mungkin lebih pada kognitifnya. Nah, sikap itu juga sekarang lebih saya pentingkan untuk penilaian sikap. Nah, terus penilaian sikapnya gimana nih Bu ketika pandemi kayak begini? Kalau biasanya kan kita bisa mengamati siswa secara langsung. Nah, kalau sikapnya ini lagi-lagi saya memang butuh sekali peran orang tua di sini. Saya minta bantuan orang tua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga dari kedisiplinan siswa ya dalam mengumpulkan tugas seperti disampaikan oleh Bu Hani tadi. Itu juga bisa masuk dalam salah satu kriteria kita. Begitu Bu Hani, mungkin Bu Hani punya sedikit pengalaman ya mengenai penilaian formatif ini ya. Iya, jadi kalau memang kita diminta untuk penilaian formatif ya sulit ya, Bu Lela ya. Seperti kita tahu kita semua pendidik ya. Ya, mungkin yang bisa kita nilai yang pertama tadi kedisiplinan dalam pengumpulan tugas, kemudian kreativitas jawaban. Di situ bisa kita nilai dari kreativitas mereka dalam menjawab. Mungkin itu bisa lebih lebih adil begitu Bu ya dalam kita memberikan penilaian. Ataupun biasanya saya juga memberikan kuis-kuis secara online yang di situ saya beri batasan waktu dan mereka hanya bisa menjawab 1 kali, entah di belakangnya dibantu orang tuanya atau tidak, tapi ya ini sedikit sekian persen dalam penilaian formatif saya begitu Bu. Mungkin Bapak Agus bisa menambahkan Pak untuk penilaian formatif di sistem BDR ini, silakan. Ya, penilaian formatif itu sebenarnya simpel ya Bapak Ibu. Kalau dalam Zoom misalnya ya, itu bisa misalnya sesimpel itu. Kalau mengerti angkat jempol ya. Kalau tidak mengerti itu berikan tangan seperti ini. Sesimpel itu Bu. Jadi pertama tidak harus dicatat. Kalau dicatat juga boleh. Nanti bisa pakai Padlet namanya Bapak Ibu atau Mentimeter. Yeah. Nah, hal tersebut bisa kita integrasikan. Nah, formatif itu sebenarnya untuk memastikan apakah jalur yang kita ambil ini sudah benar atau berapa persen anak yang belum tahu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu itu kemudian menemukan bahwa ada anak-anak yang belum menguasai lebih banyak dari yang menguasai, itu tidak masalah Bu, Pak. Minta mereka berkelompok, tidak masalah. Jadi semua prinsip-prinsip pembelajaran tatap muka itu juga bisa dipakai di masa sekarang ini. Hanya bentuknya online. Hindari kemudian Bapak Ibu mengatakan bahwa ya berkelompok, silahkan temui anggota kelompokmu. Nah, itu mereka pasti pergi tuh Bu, Pak. Karena
seperti mendapatkan alasan dari gurunya. Asik, aku disuruh pergi nih, ketemu dengan teman-teman. Bicara dengan orang tuanya juga seperti itu. Aku diminta Bu Hani kok untuk ketemu sama teman-teman gitu. Nah, dan alhamdulillahnya tuh orang tua juga seneng kan, bahwa orang tua yang ini ya, yang Lala ya, wah asik nih, aku bebas gitu kan, orang tuanya jadi kewajiban mengajari gitu kan, atau mendampingi. Akhirnya yang terjadi adalah masalah baru. Nah, mengenai hal-hal yang sifatnya dari pembelajaran tatap muka kemudian dijadikan online, itu sedikit demi sedikit besok kita akan bahas rekan-rekan. Tapi intinya formatif itu bisa sangat simpel, Pak. Bisa sangat simpel. Bisa hanya jempol kah, semuanya mengacungkan jempol. Bisa hanya jadi ada istilahnya, Bu, Pak. Kalau ini ya, kalau sudah mengerti begini, kalau setengah mengerti begini, kalau setengah mengerti ya, kalau tidak mengerti begini. Nah, saya tidak tahu kalau begini sopan atau tidak ya untuk budaya kita ya. Tapi intinya begini kan sebenarnya bukan pada gurunya, bukan ya Bapak Ibu ya, tapi kepada pengetahuan yang dia berefleksi dan formatif itu penting dalam meminta anak-anak kemudian siswa kita untuk berdialog dengan dirinya. Nah, makanya kemampuan bertanya itu perlu dimiliki oleh guru-guru kita. Saya ulangi, kemampuan bertanya. Nah, jadi misalnya dalam 321, maaf, dalam bentuk formatif begini, coba tanya kepada dirimu, apakah sejauh mana pengertianmu terhadap materi yang Ibu bawakan? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nanti tinggal kita lihat. Kalau kebanyakan yang jempol ke bawah, bukan kita salahkan mereka, Bu, tapi kitanya berkaca juga. Oh, mungkin kata-kata saya terlalu cepat. Oh, mungkin saya terlalu sulit memberikan materi. Jadi, situasi ini sudah memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berefleksi. Bu, selama ini, karena gini, Bu, Pak, kalau selama ini Bapak Ibu menjadi guru yang membosankan, dengan pembelajaran jarak jauh ini, Bapak Ibu akan makin membosankan, ya kan? Kalau sebelumnya Bapak Ibu adalah guru yang menarik, menyenangkan, antusias, maka dengan situasi ini tidak ada yang hilang. Walaupun misalnya ada buku teks dan sebagainya, tapi Bapak Ibu selalu tahu bagaimana cara menempatkan diri, bagaimana cara membuat situasi menjadi menyenangkan di rumah. Karena tanggung jawab kita dua loh, rekan-rekan ya, kepada keluarga dari murid-murid kita, juga kepada anak-anak kita atau murid kita. Kalau kita hanya dan itu tidak akan terjadi jika kita hanya yang tadi saya bilang seperti pengantar barang, Bu, Pak. Seperti kita mengantarkan pengetahuan, dah begitu saja. Kita nggak peduli apa isinya, bagaimana reaksinya. Yang kita lakukan bukan mengantarkan barang yang berupa pengetahuan, tapi memberikan pengalaman. Dari pengalaman itulah anak-anak kemudian mendapatkan pengetahuan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu hanya perlu diberikan pilihan-pilihan yang banyak agar lebih punya pilihan dalam belajarkan siswa atau memberikan pengalaman kepada siswa. Nah, pengalaman itulah yang kemudian jarang Bapak Ibu didapatkan. Semuanya yang dihadapinya adalah buku teks. Semua yang dihadapinya adalah penuntasan. Semua yang dihadapinya adalah hal-hal yang sifatnya ya kurang menyenangkan. Sampai-sampai kita semua berpikir, ini apa yang salah ya sama cara saya. Demikian Bu Hani, silahkan. Siap, terima kasih Pak. Jadi memang untuk ending dari sebuah RPP yang kita rancang ini kan siswa bisa menemukan belajar bermakna, begitu Pak Agus ya. Jadi tujuannya dari proses, dari kegiatan-kegiatan yang kita rancang di RPP, pada akhirnya anak-anak ini bisa menemukan kecakapan hidup, begitu Pak. Jadi mereka melalui proses belajar yang bermakna yang akan mereka ingat sepanjang hidup mereka. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Bu Ani Bidayato, MTSN 5 Jombang. Di sini tentang portofolio Bapak.
Maaf Bu, saya mau menanyakan tentang penilaian portofolio itu yang bagaimana? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu menjawab dulu Pak Agus? Saya boleh Ya, komentar dulu? sebenarnya Boleh portofolio Pak itu James, silakan adalah- Pak James. Oh, Pak James, silakan. Permisi Pak Agus. Lanjut Pak James, lanjut. Ya, sebelum lanjut ke persoalan baru, sebenarnya menyimak presentasi dari Bu Laila tadi, kalau saya mendengar tadi, menyimak, kata kuncinya ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa terjadi modifikasi antara model RPP sebelum pandemi dan di era pandemi. Kalau saya melihat dari contoh yang diberikan oleh Bu Laila, RPP sebelum pandemi ke RPP Merdeka Belajar di masa pandemi ini, saya melihat contoh-contoh yang diberikan itu lebih banyak kepada strategi kontekstual sebenarnya. Jadi tadi saya melihat contoh yang Ibu Laila berikan, misalnya disuruh makan es krim yang diberikan oleh guru, kemudian membuat masker dan segala macam, menunjukkan sebuah film kepada anak-anak, dan kemudian mereka akan melakukan apa istilahnya, analisa terhadap film tadi. Itu menurut saya adalah kontekstual. Nah, maksud saya ingin mengatakan bahwa agak berbeda memang ketika sebelum pandemi dan sesudah dan di saat pandemi. Kalau di saat pandemi memang kita bisa bertatap muka sehingga ukurannya bisa kelihatan langsung gitu. Jadi buku ada, kemudian kita berhadapan langsung dengan siswa, kemudian rekan-rekannya ada di sekitar dia dan segala macam, sehingga kita bisa mengukur anak ini bisa merespon apa tidak dengan materi yang kita sampaikan. Nah, sekarang kondisinya adalah tidak bisa ketemu, sehingga memang harus terjadi modifikasi. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, model evaluasinya jadinya berubah. Kan nggak bisa lagi kita pakai pengetahuan, pasti kecewa gitu. Sehingga yang modifikasi yang dilakukan oleh Bu Laila, menurut saya sangat tepat, karena memang merujuk pada strategi kontekstual. Strategi kontekstual itu adalah strategi atau model gitu, cara begitu. Nah, caranya apa? Yang mendekatkan mereka pada pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup. Jadi kontekstual learning dan kecakapan hidup itu bukan dua hal yang berbeda sebenarnya. Kan tadi ada yang nanya itu, apa bedanya kontekstual learning sama kecakapan hidup? Nggak ada beda, sama. Yang satu teori, yang satu adalah kebutuhan yang wajib dimiliki. Jadi itu saling melengkapi sebenarnya. Untuk mencapai kecakapan hidup, maka pendekatannya harus kontekstual. Nah, hal-hal seperti ini yang ditujukan Bu Laila kan contoh bahwa kita memang setiap guru harus inspiratif gitu. Tapi yang perlu di nomor 2 yang saya harus sampaikan dari keterangan Bu Laila tadi, bahwa model pelaporan, model formatnya itu tidak standar loh. Jadi jangan begini, tadi di pertanyaan saya melihat kolomnya kok banyak sekali yang minta contoh gitu. Nah, di grup-grup juga begitu. Ada guru yang suka sekali sharing, ini RPP kelas 1 sampai kelas 6, kelas 7 sampai kelas 10, 9 dan seterusnya, di-share, dibagi. Menurut saya nggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara kontekstual, kalau kita bicara pandemi, maka nggak ada format sebenarnya. Itulah Merdeka Belajar sebenarnya. Jadi jangan tanyakan format bakunya seperti apa. Nggak baku Bapak Ibu, termasuk dalam assessment. Jadi formative assessment-nya juga namanya juga formative assessment, maka dia berbeda kan, tergantung situasional sekali gitu. Dan kontekstual sekali gitu. Jadi nomor 2 yang saya catat dari Bu Laila itu adalah format tidak ada yang baku gitu. Ingat kemarin Prof. Eko mengatakan Anda bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar aturan pendidikan, kan begitu ngomongnya. Tidak melanggar pada misi pendidikan, itu saja. Kata kuncinya Merdeka Belajar ada di situ. Anda bebas mau formatnya apa, Anda bebas mau melakukan menyusun RPP-nya. Tadi diawali Bu Laila sebelum pandemi kan ada strukturnya tuh sistematis sekali. Ada berapa poin tadi Bu Laila bilang? Ada 16 atau berapa poin gitu. 13. Nah, itu kan dulu berapa?
13, Pak. 13. Itu kan dulu. Sekarang mau 20 juga nggak apa-apa kan? Mau Merdeka Belajar. Nggak ada masalah begitu loh. Mau 10, mau 12, apa segala macam. Jadi ukuran itu bukan 13 atau 16 atau berapapun, itu kan satu lembar pun, itu kan bukan suatu hal yang menjadi ukuran bahwa itulah RPP, kan tidak begitu. Kalau saya mendengar dari Bu Lela, karena Bapak Ibu boleh melakukan modifikasi. Kalau bisa melakukan modifikasi, berarti kan tidak ada batasan dong. Kan logika berpikirnya begitu. Jadi RPP itu nggak standar, nggak bisa sama. Walaupun mirip-mirip boleh, misalnya guru kelas 2, guru kelas 6 seperti Bu Hani, sesama guru kelas 6 silakan diskusi. Tapi nanti dalam model formative assessment-nya kan berbeda. Karena yang di Jombang sama yang di Blitar mungkin situasinya berbeda. Orang tuanya berbeda, lingkungannya berbeda gitu. Nah, sangat-sangat tidak standar gitu. Jadi jangan berpikir, namanya juga Merdeka Belajar. Kemarin Prof Eko mengatakan jangan membawa cara lama kepada cara baru. Gitu. Jadi cara lama untuk melakukan hal baru itu tidak bisa. Jadi tadi Pak Agus bilang sekarang mulai membosankan belajar di rumah. Iya, karena Bapak Ibu berpikir cara lama ketika masih model sebelum pandemi bertemu di depan kelas, lalu dibawa ke sekarang. Sekarang ini cuma ganti media. Bapak Ibu sekarang ketemunya lewat komputer, lewat HP gitu. Tapi caranya kan masih sama. Kan bosan Bapak Ibu sekalian. Mendengar orang ceramah, itu kan bosan. Dan sudah viral kan. Foto di internet anak-anak yang 1 menit pertama menyimak, 2 menit kedua mulai bosan, menit ke-15 dia sudah terlentang di atas kursi. Itu kan fakta Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada standar di situ. Jangan berpikir berpatokan harus seperti dulu. Itu yang kelirunya di situ. Jadi format sekali lagi tidak sama. Yang ketiga yang menarik dari Bu Lela adalah Bu Lela menyebut ada learning management system. Jadi Bu Lela membuat platform, membuat suatu ekosistem. Seperti diklat hari ini Bapak Ibu kan ada classroom-nya. Di situ ada kotak-kotak lemari-lemari atau kelas-kelas virtualnya. Yang dimaksud oleh Bu Lela itu kan seperti itu. Bapak Ibu membayangkan kelasnya Teams yang sudah Bapak Ibu masuki, yang sekarang Bapak Ibu selalu dapat informasi, dapat tautan segala macam yang kita share itu kan kelas virtual. Dalam bahasa saya itu, dalam bahasa Bu Lela itu sama dengan LMS, walaupun tidak terlalu terstruktur. Kalau LMS itu benar-benar terstruktur, pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya itu ada di situ. Nah, anak-anak mengacu ke situ. Nah, ini yang kita sebut sebagai blended learning itu. Jadi, kalau blended learning berarti medianya tidak sama, medianya bisa beragam gitu. Jadi, guru sekarang diharapkan punya macam-macam media. Jadi, nggak selalu harus Zoom. Kasihan orang tua dengan pulsanya. Zoom itu bukan satu-satunya. Kan masih ada belajar mandiri, asinkronus, ya kan? Ada kolaborasi dan segala macam. Itu 4 kuadran blended learning harus dijalankan, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita cuma satu hal yang ingin kita capai, Bapak Ibu bisa memahami apa itu RPP inspiratif. Jadi pertanyaan tentang bentuk formatif, assessment, dan portofolio itu jangan dijawab sekarang, itu yang ketiga, hari ketiga. Jadi sesi ketiga, jadi jangan dihabisin di sesi ini. Sesi ini sesinya Bu Lela menyampaikan modelnya dia dengan caranya dia. Nah, Pak Agus akan mengamati, akan melengkapi besok dan lusa itu Pak Agus akan membuat lebih rinci lagi apa yang Bu Lela sampaikan hari ini, sehingga di akhir sesi ketiga nanti, saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat RPP masing-masing pribadi gitu, sendiri atau berkelompok. Jadi misalnya ada di sini kelompok sini guru-guru kelas 6, ya guru-guru kelas 6 silakan berdiskusi. Guru-guru kelas 2, guru-guru kelas 7 silakan. Guru-guru kelas 8 silakan kumpul. Bikin RPP-nya sendiri untuk mata pelajaran yang sama. Jangan tidak boleh satu kelompok, tidak boleh berbeda, kalau bisa sama. Kalau enggak ya terpaksa nggak punya teman ya terpaksa bikin sendiri. Nanti kita lihat diskusi di kelas. Nanti Pak Agus juga ada di kelas virtual. Seperti biasa Bapak Ibu bikin PR nanti menyusun RPP inspiratif menurut versinya Ibu. Tetap Bu Lela kita minta nanti share contohnya Ibu Lela. Tapi tolong itu jangan jadi patokan.
Ya, jangan di copy paste lalu dirubah-rubah, itu jangan gitu. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu punya kreativitas. Kita belajar sama-sama belajar kok. Jadi jangan takut salah. Jangan di depan bilang males yang penting bikin tugas, seperti sertifikatnya itu, jangan begitu. Coba kita dalam waktu singkat ini, coba kita empower diri kita sendiri untuk coba belajar membuat RPP yang inovatif menurut versi kita masing-masing, sehingga nanti semua hasil karya teman-teman ini kita kumpulin, nanti kita bagi lagi ke semua. Jadi Bapak Ibu punya banyak versi. Jadi kalau cuma 1-2 orang yang buat kan variasinya nggak banyak gitu. Nah, kita butuh banyak variasi. Kira-kira gitu Bu Hani, saya cuma menggarisbawahi itu tadi, mengingatkan itu tadi, sehingga nanti ada beberapa pertanyaan yang terpaksa memang kita harus simpan dulu, karena nanti dijawab di sesi berikutnya. Begitu Bu Hani? Siap. Ya Pak Jim, terima kasih. Pencerahan dari Pak Jim tadi. Berarti untuk pertanyaan teman-teman di sini yang berkaitan dengan penilaian, kemudian portofolio dan lain sebagainya, mungkin bisa nanti kita lanjutkan pada hari ketiga yang tetap nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Agus Sampurno, begitu Pak ya? Ya, jadi Pak Agus ini belum full time di hari ini. Ya. Dia menyimak. Ya. Jadi besok kita akan dengar sampai lusa format-format atau arahan dari Pak Agus seperti apa. Jadi ini tadi ada request dari Pak Agus, Pak Jim. Ya. Silakan Pak Agus. Siap. Tadi ada request dari Pak Agus. Tadi di awal opening kita mungkin kelupaan. Sebenarnya Pak Agus ingin membagikan link Pak untuk pretest mengenai RPP kepada Bapak Ibu peserta di iklan. Jadi mungkin Pak Agus pengen berbagi dulu nih, apa pengetahuan awal dari teman-teman kita mengenai RPP, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu mengenai RPP dan lain sebagainya. Untuk linknya sudah saya tuliskan di kolom QA, saya sudah membagikan announcement, bisa teman-teman atau Bapak Ibu buka, tinggal klik tautannya, di situ sudah ada yang saya bagikan tadi, sudah ditunggu oleh Pak Agus. Bapak Ibu silahkan buka kolom QA-nya terlebih dahulu, kemudian klik tautan link yang saya bagikan di announcement. Kalau ada yang ketinggalan nanti di-share di kelas ya Bu Hani. Kalau ada yang ketinggalan bisa di-share di siap, kelas. Pak Jim. Sekali lagi saya infokan Bapak Ibu untuk membuka kolom QA-nya, kolom question and answer-nya. Di situ saya sudah membagikan tautan link, yaitu form tentang RPP. Bisa dilihat nggih Pak Jim untuk link yang saya bagikan? Saya sudah lihat Bu. Siap. Ini kita sambil menunggu teman-teman untuk mengakses linknya tadi. Ini ada pertanyaan menarik sebenarnya, Pak. Bisa Pak Jim? Ada pertanyaan menarik sebenarnya, contoh ini dari Ibu Miftahur Rohmah. RPP dalam contoh Ibu untuk satu pertemuan. Seumpama tidak selesai dalam satu pertemuan, bagaimana ya Bu? Karena anak-anak belajar daring. Ini mau ke Bu Lela kayaknya nih. Oke, langsung saya tanggapi ya Pak James ya. Monggo. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu, sepertinya Bu Lela tadi sudah menjelaskan juga. Iya, betul bahwa RPP itu sebenarnya bisa kita buat satu kali pertemuan. Untuk satu kali pertemuan boleh, untuk lebih dari satu kali pertemuan juga boleh. Nah, RPP yang saya buat memang kebetulan RPP hanya untuk satu kali pertemuan. Nah, kemudian bagaimana jika dalam satu kali pertemuan ini, karena kita memang masa pandemi ya,
itu tidak selesai. Nah, kita ya fleksibel aja untuk masalah waktunya, karena ini memang situasi pandemi ya. Kalau saya fleksibel saja sih, besoknya juga bisa dilanjutkan begitu. Nah, untuk RPP-nya berarti ketika memang kegiatan belajar itu belum selesai, maka saya tetap memakai RPP yang memang belum selesai itu begitu. Jadi intinya fleksibel saja Bu Hani kalau untuk masalah waktu gitu. Iya, kalaupun memang menginginkan RPP satu yang kita buat satu kali itu untuk satu kegiatan atau satu hari, ya kita bisa mempertimbangkan durasi waktunya Bu Laila ya. Betul, iya betul. Jadi kegiatan kita memang kita rancang sekiranya itu satu kali pertemuan sudah bisa tuntas gitu, sudah bisa selesai seperti itu. Ya, kenapa tadi saya angkat pertanyaan itu karena menggelitik. Jadi satu hal yang juga kadang di kita ya sekali lagi ini kan karena abnormal ya, jadi tidak normal. Pertanyaan itu kan sebenarnya begini, dasar pertanyaan saya itu adalah sekali lagi bahwa tidak ada standar di situ, waktu pun tidak standar. Jadi kenapa saya tertarik untuk diangkat lagi, ditegasin lagi sebenarnya untuk mengatakan bahwa baik format, baik isi konten RPP dan waktu itu tidak standar. Itu aja poinnya. Sebenarnya saya mau angkat itunya sebenarnya. Jadi jangan kaku. Itu kan Bu Lela kan mau mengatakan cocok kaku gitu kan. Iya. Ya kita harus fleksibel memang. Tapi tidak gampang. Gampang ngomongnya sulit untuk diterapkan. Makanya kenapa kita harus perlu mencoba kan gitu kan Bu Hani. Kata kuncinya kan. Iya. Kuncinya kan harus mencoba, jangan pasrah diri nunggu yang jadi yang benar yang mana. Orang lain suruh bikin, minta kopinya gitu, susah. Kita harus coba gitu loh, karena tidak ada yang standar di sini. Iya. Jadi di sistem PDRI ini Pak Jem ya, RPP kita kan custom sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalkan betul, Pak ini, betul. Saya menggunakan mengajarnya saya pakai platform nih, pakai platform A misalkan. Kemudian teman saya copy RPP saya, sedangkan dia tidak pakai platform itu. Nah betul. Ini kan yang dinamakan maka tidak akan sesuai dengan kebutuhan guru itu sendiri dan mahasiswa, ya. Jadi makanya yang kita maksudkan di sini konsep RPP Merdeka Belajar adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing dan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Custom begitu sifatnya akhirnya. Yang kita garis bawahi custom gitu Bu Laila ya. Iya betul. Ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang klik tautan atau link dari Pak Agus tadi. Kalau sudah selesai mengerjakan, di situ ada 10 soal yang ada di form Pak Agus Sampurno. Kalau sudah selesai bisa diklik kirim. Nanti recordnya akan masuk di drive-nya Pak Agus Sampurno. Ini bagaimana Pak Agus? Bagaimana Pak Agus? Ya. Silakan. Menarik sekali Bu. Jadi yang dilakukan adalah memang kita harus punya kemerdekaan belajar ya. Dan terima kasih Pak James mengingatkan kita semua bahwa guru-guru ini unik ya teman-teman ya. Waktu RPP-nya itu berlembar-lembar, kita mengeluh ya kan bahwa wah begini sekali hidup saya sebagai pengajar pendidik ya. Saya kebetulan pernah mengajar di sekolah internasional Bapak Ibu, sekedar cerita saja. Itu guru-guru ekspatriat atau guru-guru asing yang mengajar tuh Bu, itu langsung terheran-heran melihat RPP kita. RPP itu sangat tebal. Betul. Kan? Tapi ketika RPP ini sudah menjadi 3 komponen, bahkan katanya 1 lembar ya, atau dua-duanya betul, itu masih terjadi yang namanya ketidakpercayaan, yang masih ingin jalan-jalan pintas, seperti Pak James tadi wanti-wanti untuk hindari.
sayang sekali kesempatan emas ini rekan-rekan tidak digunakan untuk membuat kelas kita berdaya. Dan kalau sudah berdaya seperti ini, maka ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, ingat ya prinsip inovasi Bapak Ibu sekalian. Prinsip inovasi itu seperti tangga. Dan dia berawal dari, kesalahan atau kegagalan demi kesalahan. Dan artinya kembali ke kita ya. Bu Laila sendiri dalam menghadapi kegagalan, menghadapi tantangan bagaimana nih? Saya mau wawancara dulu Bu Laila nih. Apakah Ibu lihat itu sebagai, maaf bahasa yang klise ya, kesuksesan yang tertunda atau bagaimana? Bagaimana cara Ibu menghadapi misalnya, oh aku nggak bisa, oh aku belum tahu, oh aku gagal nih. Bagaimana cara Ibu menghadapinya? Iya, kalau saya misalnya menemui kebuntuan atau menemui kesuksesan yang tertunda ya Pak ya, itu ketika memang ada pada titik seperti itu saya ini Pak, saya lebih banyak bertanya kepada teman atau mungkin sharing dengan sesama teman. Nah itu nanti dari situ akan terbangun lagi motivasi saya, kemudian saya pengen lari lagi, pengen seperti teman-teman saya yang notabene-nya mungkin dari segi kinerja dia itu menurut saya lebih bagus dari saya. Itu saya jadikan motivasi begitu Pak Agus, sehingga ketika kegagalan ini benar-benar merupakan sebuah kesuksesan yang tertunda, bukan sebagai sebuah yang menghentikan langkah saya gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya selama yang saya lakukan. Nah, terima kasih Bu Laila ya. Kalau saya sambungkan dengan pernyataan Pak James tadi, memang beliau sebenarnya gemes ya dengan kondisi sekarang ini. Ada bukan gemesnya, sebenarnya beliau ingin agar kita ada perubahan. Kita semua kemudian berusaha untuk mengambil peran atau melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Nah, yang saya mencoba dengarkan tadi apa yang Ibu sampaikan, sebenarnya yang saya lihat tadi Bu Laila ini bukan tipe yang terlalu keras pada dirinya sendiri, bukan. Artinya begini Bu Pak, dalam kegagalan itu penting bagi kita untuk kemudian berbicara atau berdialog kepada diri sendiri. Nah, ada orang yang kemudian, ada tipe-tipe pribadi yang kemudian disadari atau tidak, itu cenderungnya senang memarahi diri sendiri, dan itu fatal sekali ya, fatal sekali karena dia jadi tidak mau mencoba, atau dia menjadi pelanggan RPP yang beredar sekarang. Saya pun sering melihat Bu Pak, saya sering melihat, tapi saya langsung saya cek apa indikatornya, langsung saya cek kemudian cara dia menampilkan tugas. Kalau kemudian tugasnya itu adalah buku teks yang dipindahkan, maka itu tidak masuk hitungan. Tapi kalau yang penugasannya itu memberikan pengalaman belajar, nah boleh saya koleksi. Tidak haram Bapak Ibu, boleh. Nah, ada dua hal untuk menjadi guru yang inovatif. Pertama, bagaimana cara kita berdialog dengan diri sendiri. Yang kedua, bagaimana kita memastikan informasi-informasi yang beredar itu bukan untuk ditelan mentah-mentah. Nah, saya ulangi ya, Pak James tadi sudah menyampaikan, bukan untuk ditelan mentah-mentah. Tapi kita ada yang disebut sebagai professional judgment, Bapak Ibu, pertimbangan profesional. Nah, Bapak Ibu harus berdialog pada diri sendiri. Oh, anak saya sudah lebih dari sini, mereka bisa mengerjakan yang lebih kok. Atau, oh ini ketinggian buat anak-anak murid saya. Tapi menarik nih untuk dilihat, untuk diadopsi. Nah, keputusan untuk mengadopsi, keputusan untuk membiarkan, keputusan untuk tidak menghiraukan adalah keputusan Anda. Yang berbahaya jika RPP itu ditelan mentah-mentah. Nah, inilah. Artinya semua yang menarik kayaknya sudah ada di folder kita nih di Microsoft Teams ya. Ini menarik, bisa Bapak Ibu lihat, camkan, tapi hati-hati, saya tidak ingin Bapak Ibu juga membuat hal yang sama dengan Ibu Laila. Dan Ibu Laila pasti akan sedih nih kalau mirip-mirip Pak hasilnya gitu ya. Jadi ada perbedaan lah. ATM Ibu Laila pasti tahu nih, ATM apa Ibu? Silahkan. Amati, tirukan, dan modifikasi ya. Iya. Ibu ada password ATM boleh di-share di sini? Oh jangan ya. Dong. Kalau itu ATM yang lain.
Amati, tiru, modifikasi, Bapak Ibu. Silahkan amati, tiru, modifikasi. Itu yang dilakukan oleh maaf Cina ya. Cina itu mereka senangnya membeli sebuah barang, dibongkar, Bapak Ibu sekalian, diamati dan dibuka. Maaf nih, kalau Bapak Ibu tahu headphone yang mahal itu 2 jutaan itu Bapak Ibu, itu kalau dibongkar, percaya tidak, itu ada pemberatnya Pak. Saking orang kan merasa bahwa kalau yang berat itu mahal ya, maka dikasih pemberat sama dia. Padahal di tangan inovator-inovator dari Cina itu bisa sangat lebih murah gitu. Nah, makanya mari kita kemudian punya inovasi sebagai punya jiwa sebagai inovator yang kemudian tidak malu untuk mengamati, meniru, amati, tiru, dan melakukan modifikasi semampunya. Ya, semampunya nih. Jadi kalau saya misalnya kasih 10 tips dan trik rekan-rekan, Anda cukup 1 saja nih. Itu saya, Pak James, Bu Laila udah berhasil, Pak. Kenapa? 1 saja sudah diterapkan. Tapi yang terjadi misalnya kalau Bapak Ibu ikut pelatihan ini, pendampingan ini hanya kemudian selesai di 1 kerjaan saja, maka sayang sekali. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Hani sebagai moderator. Ya, menarik ya Bu Hani. Kayaknya waktu nggak cukup nih Bu Hani. Nanti kita lanjut besok ya Bu Hani. Iya, iya siap Pak. Tidak terasa Pak ya, hampir 2 jam karena asik sekali diskusinya hari ini. Padahal kita tadi menjadwalkan hanya sampai pukul 14.00, sekarang sudah 14.52 waktu Indonesia Barat. Bagaimana Bu Laila, Pak Agus? Barangkali ada closing statement-nya sebelum saya tutup. Bu Laila dulu silahkan. Oke, baik dari saya. Karena saya tadi RPP Merdeka Belajar ya, versi pemerintah. Jadi di sini adalah kesempatan kita untuk benar-benar merdeka dalam memodifikasi tujuan pembelajaran, dalam memodifikasi langkah-langkah pembelajaran. Masukkan kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh anak-anak, dan kita mendesain pembelajaran itu memang semenyenangkan mungkin. Ini waktunya kita untuk benar-benar bisa menerapkan yang namanya merdeka belajar dari segi RPP terlebih dahulu. Begitu, Bu Hani, monggo. Iya, terima kasih Bu Laila. Dilanjut Pak Agus, barangkali ada closing statement-nya. Ya, Bu Laila, terima kasih sudah memberikan dasar-dasar hari ini. Saya yakin nih rekan-rekan ya, itu kemudian mulai mengintip-ngintip nih dokumen yang Ibu berikan. Karena mereka mulai berpikir, mengatakan, saya mau ini kemana ya, mau melakukan yang mana ya. Nah, saya kebetulan belum tergabung dengan Microsoft Teams ini, tapi saya sudah berikan akun saya kepada Pak James. Akan ada tugas malam ini, rekan-rekan, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk dikerjakan. Tugasnya sangat simpel, hanya membuat akun saja. Saya ulangi, hanya membuat akun saja. Untuk kemudian besok kita akan eksplorasi dan akan ada best practice yang bisa kita lakukan besok. Dan senang sekali Bu Laila sudah mendampingi kita semua. Terima kasih, fundamentalnya sangat berharga untuk semua. Dan memang kalau pembelajaran orang dewasa Bu, intinya kita harus menyediakan bahan bacaan, bahan belajar untuk mereka kemudian kembali setelah mendengar kata-kata Ibu. Jadi sekarang waktu didengar belum menimbulkan kesan, tapi begitu membaca presentasi, oh ini toh yang dimaksud. Nah, itu menariknya. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator. Sampai ketemu besok rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih Pak Agus Sampurno dan Bu Laila Rofikatul Thoibah di sini yang sudah hadir menemani kita Bapak Ibu selama hampir 2 jam di sini tadi. Di sini saya menggarisbawahi bahwa yang disampaikan Bu Laila tadi merupakan penyusunan RPP Merdeka Belajar
di mana di situ kita sebenarnya tidak harus saklek atau kaku pada satu contoh format RPP saja, akan tetapi di sini kita diberi keleluasaan untuk membuat RPP sesuai dengan kondisi kita sebagai pendidik dan karakteristik peserta didik kita sendiri. Mungkin begitu. Kemudian sebelum kita menyusun sebuah RPP, kita hendaknya menempatkan diri kita sebagai siswa, kemudian sebagai penerima materi untuk bisa merasakan apakah RPP atau pembelajaran yang kita rancang tadi bisa bermanfaat atau menarik bagi siswa, sehingga pada akhirnya apa yang kita rancang itu tadi muaranya adalah pada pendidikan kecakapan hidup dan belajar bermakna begitu. Terima kasih. Mungkin Pak Jem ingin menambahkan, Pak Jem? Monitor Pak Jem? Pak Jem sedang di belakang layar. Monitor lanjut, Pak Jem. Lanjut Bu Hani, sudah cukup menurut saya. Ini Bapak Agus masih live ini Pak. Ya, silakan. Sudah diakhiri ya? Iya. Jadi terima kasih di sini sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar yang sudah hadir pada siang hari ini dari pukul 13.00 sampai dengan hampir pukul 15 ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah berpartisipasi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kedua dan ketiga. Bapak Ibu akan tetap bertemu dengan Bapak Agus Sampurno dari Sampurna Foundation begitu. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.